Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam sejahtera. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan di pagi hari yang cerah ini. Kita akan mendengar firman Tuhan. Dan mari sebelumnya kita mendengar, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas segala kemurahan Tuhan, sebagaimana kami alami baik siang maupun malam. Tuhan mengaruniakan waktu yang indah bagi kami, yang membuat kami bertekuk lutut untuk senantiasa menyembah dan muliakan Engkau. Dan saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, mampukan kami semua untuk memperoleh hikmat dari Tuhan atas kehidupan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan Amos pasal 5 ayat 21 sampai 27. Sabda Tuhan, aku membenci, aku menghinakan perayaan-Mu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu? Hai kaum Israel, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa binatangmu, patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tema kita pagi ini yang kita akan renungkan dari firman Tuhan, Tuhan menghendaki ketaatan. Saudara-saudara terkasih di mana saja berada, Tuhan menghendaki ketaatan. Tema ini sangat penting dan merupakan hal yang harus kita jalani dalam hidup ini sebagai orang yang beriman. Karena itu Tuhan menghendaki ketaatan sangat-sangat penting bagi perjalanan hidup kita hari ini dan seterusnya. Ketaatan menyangkut keseriusan kita untuk percaya dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Jadi kalau kita percaya dan yakin akan firman Tuhan dan kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup ini, maka ketaatan itu menjadi bahagian yang mendasar dari kehidupan atau dasar dari gerak langkah kita setiap hari. Saudara-saudara, bagaimana kalau ketaatan itu jauh dari kita? Tentu hidup kita tidak sesuai dengan kepercayaan kita. Baik dalam bentuk ibadah kita yang kadang hanya formalitas kita lakukan sebagai tuntutan iman, tetapi ketika kita melakukan jauh dari apa yang diharapkan Tuhan, kita melakukan hanya sekedar cara kita beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menghayati apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan
sudahkah seturut dengan kehendak-Nya dalam praktek hidup kita? Nah, Amos berbicara tentang hal itu dalam hidup. Nah, kita melihat bagaimana teguran Nabi Amos. Allah menegur umat-Nya, cara mereka beribadah tidak sesuai dengan praktek hidup sehari-hari mereka, jauh dari yang diharapkan Tuhan. Memang mereka beribadah, rutin melakukan ibadah, tetapi praktek hidup jauh dari apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan, yang semestinya harus sepadan dengan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan dalam beribadah kepadanya. Oleh karena itu, ini menjadi keprihatinan Amos menyaksikan ketidakbenaran hidup umat Allah di dalam keseharian mereka. Mereka memikirkan kepentingan mereka sendiri tanpa memperhatikan bagaimana masyarakat dalam hidupnya dituntun di dalam kebenaran Allah. Nah, saudara-saudara, kita melihat teguran bahwa mereka melakukan ibadah, tapi bagi Allah itu tidaklah benar bagi mereka dari Allah. Bahwa mereka akan melakukan ibadah, persembahan, korban syukur, korban penghapusan dosa, tetapi korban keselamatan, tetapi hidup mereka setiap hari jauh di hadapan Tuhan. Dalam beribadah mereka lakukan dengan kesungguhan, tetapi ketika keluar dalam kehidupan sehari-hari, mereka jauh dari harapan. Karena itu Tuhan menegur mereka bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya mereka tidak memuji dan memuliakan Tuhan, tapi mereka melakukan menurut aturan manusia belaka. Oleh karena itu, saudara-saudara, ini menjadi pengalaman, ini menjadi kritik bagi kita yang beriman saat ini di dalam Yesus Kristus. Kita percaya kepada Yesus. Perintah mengasihi kita selalu dengar, tapi perintah mengasihi jauh dari praktek hidup kita sehari-hari. Sekalipun kita itu tahu, tapi untuk mempraktekannya sungguh jauh sekali. Karena itu ketika Tuhan menghendaki ketaatan, maka yang diminta adalah keseriusan dari hidup kita yang beriman ini. Sudahkah kita yang beriman sesuai dengan praktek hidup kita sehari-hari? Dan ini apabila kita tidak lakukan, sungguh fatal dari kehidupan kita. Beriman tapi kering dalam perbuatan. Beriman tetapi jauh dari harapan yang Tuhan kehendaki. Karena itu saudara-saudara, kita mengintrospeksi diri. Sungguhkah kita orang yang taat kepada Tuhan juga dalam praktek-praktek hidup kita sehari-hari? Baik itu dalam kita mencari nafkah, baik kita dalam berkarya dalam bidang politik, ekonomi. Sudahkah kita berkeadilan, praktek hidup dalam kebenaran? Dan itulah yang dimaksud Tuhan dalam bacaan kita Amos. Sebab dalam bacaan kita ayat 21 sampai 27, ibadah yang dibenci Tuhan adalah ibadah yang jauh dari praktek hidup sehari-hari. Oleh karena itu menjadi pengalaman kita. Sejauh mana kita beribadah dan sejauh mana kita sudah mempraktekkan hidup kita yang dikehendaki Tuhan. Di dalam Kristus Allah telah menebus segala pelanggaran dan dosa kita. Dan kita tahu
Tuhan telah menyelamatkan kita dan memberi hidup yang kekal. Maka jika Tuhan mengendaki ketaatan, begitu penting bagi kita untuk memperhatikan jalan hidup kita yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, dimuliakan namamu dan tolonglah kami agar apa yang dimaksud Tuhan bahwa Tuhan menghendaki ketaatan, maka tuntunlah kami karena kami tak mampu berjalan sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Dan ampunilah dosa kami. Dalam segala kelemahan kami jujur, Tuhan menghendaki ketaatan, namun kami menjauhkan diri dari itu. Oleh karena itu Tuhan tolong kuatkan kami dalam kuasa Roh Kudus, mampukan kami apa yang Tuhan kehendaki dalam ketaatan hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai jumpa di hari berikutnya. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas saudara-saudara kekasih Tuhan.